Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara virtual sosialisasi asesmen kompetensi minimum atau AKM. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan kebijakan AKM oleh Ibu Pengawas Bina, yang kelima pemaparan soal AKM kelas rendah oleh Ibu Uci, yang keenam pemaparan soal AKM kelas tinggi oleh Ibu Ami, yang ketujuh pemaparan PJOK oleh Pak Ansori, yang kedelapan tanya jawab, yang kesembilan penugasan dijelaskan oleh para pemateri, yang ke-10 penutupan, dan yang ke-11 foto bersama. Hatur nuhun, Bu Nenden. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Pengawas beserta Kepala Sekolah, yang terhormat juga rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru SDN 111 Pindad, yang terhormat juga guru-guru dari sekolah lain yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah hari ini pemaparan yang diberikan oleh Ibu Pengawas, kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, juga penjelasan dari Ibu Uci sudah sangat jelas dan terperinci. Mungkin saya di sini hanya sharing sedikit mengenai kelas 4, kelas level 3 untuk kelas 5 dan kelas 6. Mungkin saya tidak akan menjelaskan serinci yang Bu Uci jelaskan. Saya mungkin nanti akan langsung kepada sharing praktek kita membuat soal dari mulai kisi-kisi, kemudian soal. Mungkin kenapa saya memilih prosesnya itu dari pembuatan kisi-kisi, karena dengan pembuatan kisi-kisi di awal, kita akan lebih mudah untuk membuat soalnya nanti, alurnya lebih jelas seperti itu. Mungkin saya akan sharing dulu, share dulu PPT-nya supaya nanti lebih jelas. Mohon maaf, saya di sini bukan menggurui ya Bapak dan Ibu, hanya kita sharing sama-sama, nanti diskusi tentang bagaimana strategi persiapan kita dalam menghadapi AKM ini. Mungkin ya, sudah muncul ya. Nah, ini strategi persiapan AKM SDN 111 Pindad. Saya memulai ini dari proses penyusunan soal AKM kelas. Mungkin tadi sudah dijelaskan sangat rinci oleh Bu Uci bahwa dalam proses penyusunan AKM kelas ini kita ada dua hal yang harus kita kerjakan nanti, yaitu mengenai literasi dan numerasi. Literasi ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bu Uci bahwa kita itu harus menentukan konteks teksnya, baik teks sastra ataupun teks informasi, kemudian kontennya itu personal, sosial budaya, dan saintifik, kemudian menentukan level kognitifnya, bagaimana menentukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan mengintervensi. Kemudian kita juga harus menentukan learning progression. Learning progression ini di sini gunanya untuk kita bisa memantau sampai di mana peserta didik kita bisa mengikuti kegiatan AKM ini. Pada kegiatan numerasi juga sama, kita menentukan konten, ada di sini personal, sosial, budaya, saintifik, kemudian menentukan juga level kognitif, ada knowing, memahami itu pemahaman, kemudian applying itu penerapan, dan reasoning itu nanti bagaimana pendapat-pendapat peserta didik dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Kemudian di dalam numerasi ini yang membedakannya ada pada konten domainnya. Di sini ada bilangan, ada geometri dan pengukuran, kemudian aljabar, dan data dan ketidakpastian. Sama di sini juga kita harus menentukan bagaimana progres dari pembelajaran yang kita berikan.
Nah, yang selanjutnya di sini kita beralih kepada proses penyusunan soal AKM literasi. Nah, prosesnya seperti ini, sama yang sudah tadi dijelaskan secara rinci oleh Bu Uci. Mungkin akan saya lewat saja. Nah, di sini tadi Bu Uci sudah menjelaskan level pembelajaran 1 untuk kelas 1 dan 2, level pembelajaran 2 untuk kelas 3 dan 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6. Di sini untuk kelas 5 dan 6 itu, yang pertama itu menemukan informasi, yaitu mengakses dan mencari informasi dalam teks. Nanti kita akan buat sama-sama contoh soalnya. Kemudian yang kedua memahami. Di sini memahami itu memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Kemudian yang ketiga itu mengevaluasi dan merefleksi penilaian format penyajian dalam teks, merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Nah, di sini sama juga pada level ketiga, kelas 5 dan 6, itu ada kompetensi yang kedua, yaitu memahami. Kompetensi ini dibagi dua lagi menjadi memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi, dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara terperinci karena sudah dijelaskan oleh Bu Uci. Kita lanjut. Nah, ini sama juga pada level 1 dan 2. Level 3 pun yang kompetensi ketiganya itu adalah mengevaluasi dan merefleksi. Terdiri dari dua subkompetensi, yaitu menilai format penyajian dalam teks, kemudian merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Kita lanjut saja. Nah, ini yang mungkin lebih saya fokuskan ini kepada pembuatan kisi-kisi asesmen kompetensi minimum literasi. Saya di sini hanya akan mencontohkan satu soal saja supaya Bapak dan Ibu tidak terlalu bingung seperti tadi Ibu Kepala Sekolah kemukakan bahwa melihat soal yang sebegitu banyak jenisnya, takutnya guru-guru itu belum praktek sudah soak ya Bapak dan Ibu. Jadi saya hanya mencontohkan satu. Mudah-mudahan ini bisa membuat Bapak dan Ibu ada pencerahan, tapi kalaupun tidak nanti kita sharing dengan tanya jawab. Nah, di sini kita menentukan levelnya terlebih dahulu, bahwa yang kita ambil itu adalah untuk level yang pembelajaran 3 tadi, yaitu untuk kelas 5 dan 6. Kemudian kontennya di sini saya mengambil teks sastra. Kemudian konteksnya itu personal ya, karena untuk individu siswa. Kemudian kompetensinya di sini menemukan informasi yang tadi kompetensi pertama. Kemudian sub kompetensinya saya mengambil mengakses dan mencari informasi dalam teks. Kemudian rincian kompetensinya menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, saya di sini memilih bentuk soal PG. Nah, seperti apa nanti bentuk soalnya? Nah, saya di sini mengambil contoh soal untuk kelas 6. Di sini ada cerita sastra mengenai seekor ikan pari yang bernama Pisi. Nah, kita tuliskan ceritanya, kemudian nanti bentuk soalnya seperti ini. Nah, siapakah Pisi dan di mana ia tinggal? Nah, ini pilihan jawabannya seperti ini. Jadi, anak diberikan stimulus dulu untuk membaca teks sastra, teks fiksi tentang Pisi ikan pari, Pisi ini. Nah, kemudian contoh yang lainnya, ini numerasi. Nah, ini sama alurnya, hampir sama dengan literasi, hanya di sini perbedaannya yang tadi bahwa ada domain pembelajaran matematika. Nah, ini
Nah, jadi di domainnya itu ada kita mempelajari tentang bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Level kognitifnya untuk numerasi itu ada knowing, pemahaman, applying, penerapan, reasoning, penalaran. Nah, mungkin itu kita lanjut. Nah, ini pada level numerasi. Untuk level pembelajaran 3 kelas 6 itu hampir sama dengan level pembelajaran 1 dan 2. Mungkin kalau pada level pembelajaran 1 itu hanya 3 subkompetensi, kalau untuk level 2 dan 3 itu ada 4 subkompetensi. Dan di sini ada yang menjadi pembedanya itu data. Kalau data dan ketidakpastian ini di sini di kelas untuk kelas 4 itu ada ketidakpastian dan peluang. Kalau untuk di kelas 6 itu hanya data dan representasinya saja. Nah, ini penjelasan dari kompetensi dan sub-kompetensinya. Kalau untuk kelas 5 dan 6 itu representatifnya itu bilangan bulat, desimal, presentase dalam bentuk pecahan dan posisinya dalam garis bilangan. Kemudian subkompetensi yang keduanya itu sifat urutan, yaitu mengurutkan beberapa bilangan dalam bentuk berbeda. Yang ketiga itu operasi, yaitu menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan desimal dan bilangan bulat negatif, menghitung kuadrat dan kubik bilangan desimal. Nah, ini sama level 3-nya untuk kompetensi geometri dan pengukuran. Di sini subnya itu bangun geometri, menghitung luas bangun datar, mengenal limas, kerucut, dan bola. Kemudian subtema yang keduanya, subkompetensi yang keduanya yaitu pengukuran mengenal satuan kecepatan dan debit. Nah, ini untuk aljabarnya itu persamaan dan pertidaksamaan. Di sini menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kemudian yang keduanya relasi dan fungsi, menentukan suku ke N dan pada pola bilangan. Kemudian yang ketiganya rasio proporsi, menggunakan rasio skala untuk menentukan nilai bilangan yang tidak diketahui. Nah, di sini yang untuk kompetensi selanjutnya adalah data dan ketidakpastian. Data dan representasinya itu adalah membaca atau sama dengan memetik informasi dari data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran, termasuk pula cara pengumpulan data dan penyajiannya. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk membuat kisi-kisi asesmen kompetensi minimum numerasi ini dari domain bilangan. Nah, saya mengambil contoh dari domain bilangan itu dengan subdomainnya operasi untuk kelas 6. Kontennya ini personal, kemudian kompetensinya menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bilangan desimal, dan bilangan bulat negatif. Menghitung kuadrat dan kubik bilangan desimal. Level kognitifnya ini knowing atau pemahaman. Bentuk soalnya saya mengambil bentuk soal PG. Indikatornya itu memahami operasi hitung bilangan bulat negatif dengan tepat. Bentuk soalnya sekedar ya. kami. Iya, Bu. Kalian dengan ke Ibu pengawas mungkin. Maaf Ibu, saya banyak nanya. Ya, Bu. Mengenai pelaksanaan AKM kelas, apakah menunggu pelaksanaan AKM nasional atau berjalan sekarang? Itu yang satu. Yang kedua, mengenai setelah saya melihat kisi-kisi ini, mungkin sekarang terbayang ya Bu ya, mengenai soal yang akan dibuat. Itu aja. Nah, yang ketiganya, pelaksanaan ini berarti kan tidak masuk ke dalam nilai ya Bu? Ya. Ya, mohon mangga eta we. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Betul bahwa ini tidak masuk kepada penilaian dan penilaiannya itu tidak untuk dilaporkan. Mungkin kegiatan AKM ini dilakukan di awal dan tidak menunggu dari kementerian seperti yang tadi Ibu Pengawas kemukakan bahwa
latihan-latihan soal itu harus diberikan dari sekarang, walaupun waktunya nanti diundur lagi seperti itu, Ibu. Jadi mungkin lebih baiknya diberikan dari sekarang mungkin kalau untuk latihan-latihan soal. Seperti itu, Ibu. Nanti mungkin bisa menambahkan Ibu pengawas. Iya. Nah, ini nanti di akhir ya, Neng Ami ya. Iya, Nanti iya di Bu, akhir. iya. Enggak. Iya. Nah, ini contoh soal yang tadi dari kisi-kisi yang tadi itu adalah seperti ini bentuk soalnya. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 20 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,50 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat naik 2.400 meter, maka suhu di luar pesawat menjadi, nah ini anak diberikan stimulus berupa gambar dan bacaan soal matematika berbentuk soal cerita. Ini mungkin salah satu syarat membuat soal host itu kan harus memberikan stimulus kalau tidak salah ya. Nah ini saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah ini mungkin target kita itu sebetulnya kenapa yang dibicarakan itu harus soal yang hot, yang memerlukan keterampilan bernalar tinggi. Karena dengan adanya program dan keterampilan host di sekolah ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa, kemudian dapat memperbaiki kinerja siswa yang nantinya berdampak pada siswa tersebut dapat memecahkan segala permasalahan yang terjadi di kehidupannya nanti. Nah, ini diharapkan juga nanti setelah kita melakukan AKM, kita dapat mengidentifikasi sekiranya itu siswa kita itu berada pada kelompok yang mana dari 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi ini. Di sini ada yang kelompok pertama yaitu perlu intervensi khusus, yaitu bagi murid yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian untuk kelompok 2 ini kelompok dasar, di mana murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat intervensi sederhana. Nah, kemudian kelompok yang ketiga itu adalah kelompok cakap, di mana detail tingkat kompetensinya yaitu murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kemudian kelompok yang keempat ini adalah mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, itu kemudian yang pada level numerasinya itu ada 4 kelompok juga. Di sini kelompok yang pertama sama perlu intervensi khusus. Hanya yang membedakan detail tingkat kompetensinya saja. Di sini murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Pada kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian di sini kelompok cakap, di mana murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Pada kelompok mahir, di sini murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, mungkin itu materi yang saya sampaikan. Saya tidak banyak menyampaikan materi ya Bapak dan Ibu, karena tadi sudah sangat terperinci, jelas disampaikan oleh Ibu Uci. Mungkin nanti untuk bagaimana cara membuat soal itu, saya dengan Bu Uci akan terus mendampingi ya Bapak dan Ibu.
nanti akan sampai tanggal 27 Februari itu kita akan terus mendampingi Bapak dan Ibu dalam membuat soal-soal AKM ini. Mungkin yang sekarang harus dikerjakan itu adalah penugasan tentang membuat soal AKM, satu soal literasi dan satu soal numerasi. Mungkin itu juga nanti pasti akan kami bimbing. Nah, contoh-contoh soal seperti tadi sudah Bu Uci ungkapkan juga dapat diakses melalui ring berikut. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja materi dari saya singkat, karena saya inginnya di sini kita berdiskusi, lebih banyak berdiskusi dan melakukan tanya jawab mengenai pembuatan soal-soal AKM ini, karena saya juga sebetulnya masih belum terlalu paham, jadi kita sama-sama sharing dan belajar. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya sudah sangat jelas yang dijelaskan oleh Ibu Pengawas bahwa tidak harus ada privat, bimbel, atau latihan khusus untuk siswa nanti yang mengikuti AKM. Kemudian nanti muridnya juga tidak ditentukan, jadi itu nanti muncul di dapur sekolah tersebut nama-nama siapa saja yang harus mengikuti AKM. 30 siswa kalau tidak salah nanti yang mengikuti AKM. Jadi walaupun dari bidang juga kan kita belum tahu siapa, tapi kita memang harus memberikan contoh soal AKM itu untuk semua siswa kita untuk kedepannya nanti, jadi untuk keterampilannya mungkin itu Ibu teman dari saya. Iya. Untuk kalau sudah cukup jelas, ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Nenden Kirani. Bu Nenden Ika, apakah satu soal dapat dibuat mencakup penilaian literasi dan numerasi atau tidak? Ya, Neng Ami, Neng Uci, mangga beli badengan waler. Iya Bu, mungkin kalau berdasarkan yang saya pelajari, bahwa itu tidak bisa satu soal itu mencakup literasi dan numerasi, karena di situ tensinya pun yang harus dicapai oleh siswa itu berbeda-beda, baik dari levelnya, tingkatnya juga itu berbeda-beda. Jadi saya rasa itu tidak bisa satu soal itu mencakup dua keterampilan literasi dan numerasi. Mungkin itu barangkali ada tambahan dari Neng Uci, badengan waler. Ya, betul Ibu. Jadi memang sesuai dengan kompetensi yang diukur atau dicapai. Memang kalau untuk literasi di situ sudah ada kompetensi yang akan diukurnya. Begitu juga dengan numerasi, ada kompetensi yang akan diukur atau dicapai ketika kita membuat soal yang berbentuk literasi maupun numerasi. Iya, ya. Makanya solusinya bagus oleh Neng Ami tadi dengan membuat kisi-kisi dulu. Jadi mungkin Neng Ami teman-teman diajak membuat jangan ujuk-ujuk soal ya, kayaknya. Ya Bu, ya. Ini jangan ujuk-ujuk soal, pahami saja dulu literasi itu. Literasi kan ada beberapa ya, numerasi ada beberapa macam kan itu. Nah, pahami satu persatu dulu contoh-contohnya. Nah, mungkin nanti kemudian dibuatkan satu orang itu kalau mau membuat satu soal, satu kisi-kisi. Tetapi sebenarnya kalau apa yang dikatakan Neng Ami dan Neng Uci betul, sangat setuju. Tapi kalau berbicara misalkan tadi yang saya katakan ini apa itu di belakang Bu Nenden ada lemari itu. Fokusnya lemari buku itu bisa dijadikan soal literasi dan bisa dijadikan soal numerasi tergantung dari kompetensinya.
Ya, nah, jadi kalau deskripsinya seperti apa? Ya kalau literasi berarti untuk numerasi. Tetapi kalau itu larinya kepada hitungan itu nantinya berarti numerasi gitu ya. Kita ke belakang, ke lemari yang di belakang itu boleh gitu ya. Jadi itu jawabannya ada boleh, ada tidak, boleh dan tidak, tapi alasannya tadi kalau yang dikatakan oleh Bu Ami dan Bu Uci itu betul, alasannya tidak boleh. Tetapi yang saya gambarkan bila mana memang satu benda bisa dijadikan, nah itu ya bisa dipahami. Bisa Bu. Jadi intinya satu objek itu bisa dijadikan untuk soal literasi dan juga soal numerasi. Tapi kalau untuk satu soal untuk dijadikan soal literasi dan soal numerasi itu tidak bisa ya Bu ya, seperti itu. Nah gitu. Cerdas Bu Nenen, cerdas lah. Pak Andri gurunya Bu. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada lagi pertanyaan? Bu. Ima ibu kepala sekolah teh aneh, ini pintar, menyimak, yang lain mah ada kepala sekolah teh sambutan terus, dia mah. Iya. Semangat. Sebetulnya soal yang tadi kenapa saya bingung karena saya belum melihat kisi-kisi ya Bu. Iya. Tapi setelah saya melihat kisi-kisi, berarti kita harus mulai dari kisi-kisi. Yang saya ingin tanyakan mengenai soal apakah ada patokannya gitu Bu. Seperti tadi kata Ibu harus berapa kalimat untuk kelas 1, kelas 2 gitu. Soalnya gini Bu, sekarang dengan adanya AKM per kelas, mungkin guru akan bertambah. Ya Bu, mungkin guru akan bertambah. Selain tugas untuk PJJ, untuk guru kelas 6 mungkin ditambah dengan soal ujian, kemudian ada soal AKM. Nah, di sini kita harus bisa memilah dan memilih mengenai tugas yang harus kita kerjakan. Nah, saya mungkin tidak terlalu bingung untuk pindah Bu, terus terang aja. Saya percaya pada guru-guru pindah, walaupun banyak yang pensiun. Tapi yang saya khawatirkan untuk sekolah yang lain ya Bu, yang belum terjamah mengenai AKM-nya, gitu. Nah, kan ini nasional Bu. Nah, ini nasional. Yang saya khawatirkan bagaimana untuk guru-guru yang belum terjamah mengenai sosialisasi AKM ini seperti ini. Orang saya aja duduk di sini liur Bu. Gitu. Jadi yang saya khawatirkan. Nah, saya mungkin meminta kepada Bu Ami dan Bu Uci untuk kelas kita bisa memulai kapan untuk KKG-nya ya Bu. Jadi pengimbasannya, kemudian untuk Bu Haji Nining, Bu Aat, dan Bu Nenden Ika juga untuk Februari awal tidak terlalu kaku mungkin Bu. Itu saja. Jadi saya minta bantuannya kepada Neng Uci, Neng Ami untuk membantu. Bukan membantu, mungkin kita sharing ya Bu ya. Iya. Agar dari awal Bu Haji Nining, Bu Aat, dan Bu Nenden Ika bisa memberikan semua yang diketahui mengenai AKM lebih mendetil lagi. Itu saja mungkin Bu. Itu untuk tahap 2 ya, untuk tahap 2. Bu Ibu Kepala Sekolah tong emutan sanes kepuyang-puyang atau itu sudah ada program, udah Bu Eki teh idealis teuing hebat ya. Udah, yang penting mah untuk sendiri aja sehat, bahagia ya. Semangat ya. SDM di Pindad mah hararebat, tenang. Kergalilis tehnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Cantik, dan seterusnya. Oke, berbicara tadi Bu Eki kaitan dengan apakah AKM ini terpisah-pisah dan seperti itu. Sebenarnya kalau kita ingin betul-betul nanti AKM lancar, sukses,
kalau berbicara dimensi berpikir tingkat tinggi, dimensi kognitif berpikir tingkat tinggi, sudah terbiasa membuat soal hot, gampang kayak AKM lah. Gitu aja dulu. Jadi jangan dulu berpikir kayak AKM nak kumaha, enggak. Yang penting mah hot aja dulu berpikir dimensi kognitif tingkat tinggi. Contohnya gini, merencanakan. Nah, berpikir merencanakan. Anak-anak coba hari ini kalian rencana kalian apa dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itu merencanakan. Itu sudah tingkat anak harus betul-betul dia berpikir saya untuk misalkan hari ini untuk besok itu hari Jumat saya akan bangun jam 3. Kenapa? Nah, kenapa jam 3? Karena ada yang harus, karena saya ingin sholat dulu, tahajud, misalkan saya ingin mengerjakan. Nah, itu misalkan contohnya seperti itu. Jam berapa, akan apa. Nah, itu sudah tingkat tinggi, tugas seperti itu. Gitu. Itu merencanakan, merancang. Bagaimana supaya, itu teh neng Bu Nenden, di belakang Bu Nenden background itu lampu ya, tempat lampu kan? Dari bambu ya? Dari bambu ya? Sebetulnya dari besi ada sedikit bambunya gitu Bu, aksennya. Nah, coba bisa enggak? Itu kan merancang kan? Coba kalian buat rancangan dari misalkan apa namanya itu yang tidak terpakai di rumah kalian. Seperti ini, tetapi rancangannya tidak harus seperti contoh yang ada di gambar. Boleh berkreasi seperti apa? Kan itu berarti tingkat tinggi, berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau sudah terbiasa memberikan contoh-contoh soal hot, berpikir tingkat tinggi, gampang AKM teh gitu. Jadi jangan dulu berpikir, aduh kayak kumaha, ya tenang aja. Yang penting mah itu setahap demi setahap seperti itu. Jangan kalah PJOK aja, langkahnya lebih dari 1 langkah, mau lari maraton lah. Meni maraton pisan, namanya tidak mau copy paste tuh ya. Tidak mau copy paste, jadi copy paste we rawas ya, copy paste. Tidak ingin seperti itu, jadi betul-betul orisinil. Itu bagus kan dari sekarang. Oke. Baik, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk selanjutnya, barangkali Bu Ami untuk penugasan dan Bu Uci, bagaimana ya ininya, polanya atau skemanya? Penugasan ada di Bu Ami, Bu. Ada Bu Ami. Ada di Bu Ami. Iya Bu, nanti mungkin untuk penugasan, saya berikan format kisi-kisi dan acuan yang level-level jenis kompetensi, nanti saya akan bagikan juga sebagai acuannya, dan format kisi-kisi. Kemudian nanti teknis kumpulan tugasnya itu sudah di-share di grup, yaitu ke SD Babakan Sari, ke emailnya Ibu Tia, tidak salah, tapi nanti sebelum ke Ibu Tia lebih baik dikumpulkan dulu di aja Bu Uci ya. Ya betul, dipindah dulu. Ya betul. Itu nanti mungkin setelah ini saya akan share format kisi-kisi dan soalnya. Kemudian acuan apa namanya? Tadi kompetensi-kompetensinya, contoh-contoh soalnya. Nanti juga saya akan share. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu kesulitan, kita bisa diskusi sama-sama ya Bu Uci ya. Ya betul. Baik. Mungkin untuk menambah wawasan untuk bagi ikut, jadi terutama yang muda-muda mungkin yang berani itu bisa mengikuti kita punya belum ya di belajar ID Neng, itu bisa dibuka. Jadi di situ ada guru belajar, ada seri AKM, nah itu bisa diikuti supaya lebih bisa mendalami materi AKM ini. Mungkin itu sedikit bisa menjawab pertanyaan Bu Eki tadi, bahwa pembahasan ini fungsinya untuk mengajak rekan satu SD atau kalau bisa SD yang lain untuk bisa mengikuti guru belajar di seri AKM, Ibu, agar pengetahuan tentang AKM ini bisa didapatkan oleh guru-guru
di sekolah lain. Mungkin itu dampak dari pembahasan yang bukan sekarang. Oh iya. Baik, kalau begitu jadi nanti untuk penugasannya sendiri ini sudah di-share di grup sekolah ya Bu ya. Ya. Baik, untuk karena ini sudah jam 11, sudah ada di penghujung sekali ini, alhamdulillah semuanya sudah disampaikan materinya dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tiba saatnya kita pada acara penutupan, begitu ya Bu Pengawas Bina. Ada ini yang doa terus iya, nanti sekaligus akan ditutup dan ditutup dengan doa oleh Ibu Uci. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, puji dan syukur kita telah menyelesaikan dan mengakhiri kegiatan AKM ini meskipun secara virtual, tetapi alhamdulillah kita sudah melaksanakannya dengan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi manfaat bagi kita sendiri dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, kita berdoa dulu dengan menutup. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah.